Ketika gue di sekolah, lebih tepatnya di sekolah SMP, gue struggle dengan memberhentikan adiksi gue dengan HP gue. Gue bangun, gue ngeliat Instagram, gue ngeliat sosial media teman gue, apa yang dia lakukan. Oh, kemarin malam dia habis nongkrong dengan temannya. Gue di SMP memang tidak nongkrong, tapi gue lebih buruk dari hal tongkrongan di mana ada suatu orang nakal yang menongkrong. Itu lebih baik. Walaupun itu adalah hal yang buruk, tapi itu lebih baik dibandingkan orang yang terlalu adiksi dengan HP-nya gitu. Ketika gue main HP, gue sering memusuhi WhatsApp. Gue orang yang fast respon pas gue SMP. Bukan karena gue fast respon itu adalah hal yang baik di mana bos memberi pesan kepada kita dan kita langsung menjawabnya dengan bijak, dengan penuh respect, dan bos pun menjadi respect dengan kita. Bukan hal seperti itu, tapi barangkali mungkin ada pesan yang penting, tapi gue nggak jawab. Gue fast respon dalam hal keburukan, yang dimana gue bisa menjawabnya dengan mudah, bukan dengan bijak. Fast respon dengan kaprah yang salah. Masuk ke main pointingsnya, gue buka WhatsApp, kurang lebih gue menanyakan apa yang sedang teman gue lakukan. Terakhir tadi dia ada di uh, gue ngechat teman gue dan mengatakan kurang lebih apa yang sedang kau lakukan. Teman gue menjawab kalau dia sedang belajar. Kalau dia sedang belajar, dia sedang melakukan hal yang positif. Kerap sekali saat gue membaca hal tersebut, gue uh, gue, gue merasa, wah, masa gue nggak belajar gitu. Dan gue bangga dengan teman gue dan gue iri terhadap teman gue. Padahal saat seorang menjawab pesan orang lain pula, ini ia mengatakan apa yang sedang kau lakukan, dan mungkin kita menjawabnya dengan kita sedang belajar, kita sedang meditasi, kita sedang berolahraga, kita sedang melakukan hal positif. Itu adalah suatu, kita menjawab pesan akan hal tersebut, itu menandakan kita lack of focus, kita lack of disiplin. Itu adalah sesuatu yang salah, dan satu gue malah melakukan hal yang sebaliknya, yaitu gue banggakan temen gue melakukan hal itu. Dan itu terjadi karena kontaminasi yang ada dalam pikiran gue, karena pikiran gue, perilaku gue, mindset gue salah, dan akhirnya membuahkan suatu hal yang salah pula. Orang yang mengatakan sedang belajar saat ditanyakan orang itu adalah lack of focus, lack kurang akan fokus, kurang akan disiplin yang telah kita omongkan sebelumnya. Yang dimana kita pria yang berjiwa maskulin, pria yang difokus terhadap kerja yang sedang kita lakukan, kita tidak melakukan hal tersebut. Kita melakukan hal yang berbeda. Jadi tanyakan orang apa yang sedang kau lakukan, aku sedang memegang HP dan fokus untuk menjawab pesan, memberi pesan yang penting, yang positif, dengan hal yang selektif, dengan sesuatu yang selektif. Walaupun saat di pagi hari ya, di pagi hari kita tidak diwajibkan atau kita tidak disarankan untuk menjawab email, ngechat, apalagi kita mengecek sosial media, itu suatu hal yang tidak harus kita lakukan. Dan saat kita lakukan itu, kita menuangkan air terlebih dahulu di dalam jar kita, di dalam toples.
Seharusnya kita menaruh batu besar di dalam toples tersebut. Itu big big task that important, that meaningful to your life. Saat kalian melakukan, saat kalian mengisi di pagi hari, di awal hari, lakukan kerjaan yang penting, kerjakan yang bernilai bagi kalian tadi, meaningful dan semacamnya. Hidup akan lebih nyaman, hidup akan lebih mudah. Kan kita menuangkan betul besar terlebih dahulu. Dan toples pun terisi dengan sempurna. Saat SMP itu adalah fase terlemah dalam hidup gue, karena gue tidak melakukan kebiasaan baik, tidak melakukan perilaku yang positif, tidak melakukan hal yang positif. Ditambah lagi ada HP, di mana HP ini membuat gue buruk. Dimana di waktu SMP ini gue lemah, gue berkencan dengan wanita yang lebih maskulin daripada gue, cewek yang mandiri, dia memesan tiket bioskop yang mau kita tonton, dia yang memesan, dan gue malah sibuk berdiskusi dengan game dengan laki-laki teman gue. Di waktu tersebut juga gue tidak full attention terhadap penjelasan beberapa guru, walaupun beberapa guru gue full attentionnya juga tidak adil dalam attention terhadap penjelasan guru. Gue overthinker, gue berprasangka buruk terhadap teman gue, Tuhan. Itu adalah fase remaja hidup gue. Gue akan cerita lagi di mana di hari Senin berlangsungnya suatu ulangan. Berlangsungnya suatu ulangan yang dimana gue belajar H-2. Mata pelajaran yang diujikan saat itu adalah mata pelajaran religion dan bahasa. Jadi PAI, Pendidikan Agama Islam, dan juga uh, bahasa Indonesia. Saat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, gue cukup full attention terhadap penjelasan guru tersebut, dan gue tidak adil dalam penjelasan beberapa guru yang tadi gue jelaskan, tapi gue cukup attention terhadap pelajaran bahasa Indonesia dan juga pelajaran pendidikan bahasa pelajaran bahasa Indonesia dan juga pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Dimana ketika yang diujikan itu pelajaran bahasa Jepang, seni musik, jazzkes, orkes, olahraga yang dalam bentuk tulisan ya. Walaupun kalau misalnya dalam praktek mungkin seru, cuman Japanese, seni musik dan juga PJOK ini kalau ujian tertulis enggak banget gue, dan gue bukan nggak belajar terkait 3 mata pelajaran tersebut, walaupun mungkin ada beberapa mata pelajaran yang emang gue nggak belajar, beberapa yang bukan nggak belajar, tapi belajar atau tidaknya belajar atau tidak belajarnya gue itu tergantung dengan kawan-kawan gue. Jadi gue menanyakan di HP kayak, lu belajar bahasa Jepang enggak asik pak, nggak ngerti gue, akhirnya gue enggak, padahal mungkin ada stimulasi dalam diri gue untuk mau mau belajar terkait hal tersebut, tapi gue tergantung dengan hal eksternal, yang dimana salah satu tanda kita lack of focus, lack of discipline. Nowadays atau sekarang juga gue masih menemukan orang yang kurang akan fokus, kurang akan disiplin. Dimana gue dalam grup WhatsApp, beberapa anggota berdiskusi, berkenceraman, ngomong-ngomong di grup. Dan ada suatu ketika seseorang menanyakan apa yang sedang lakukan, apa yang ini. Dan jadi ada A, si A menjelaskan kalau misalnya dia sedang mengerjakan tugas kuliah, dan dia pop akan hal tersebut, di mana di situ ada laptopnya, ruangan yang keren banget, dia berada di cafe atau semacam mall semacam itu. Di laptopnya ada PPT atau Word, skripsi atau jurnal lainnya.
Dan bisa gue katakan gue jijik akan hal tersebut. Gue jijik dengan melihat teksnya mengerjakan tugas kuliah guys. Mestinya saat kita mengerjakan tugas, kita fokus terhadap hal tersebut. Kita attention terhadap buku yang sedang kita baca, buku yang sedang kita tulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan bang soal misalnya, atau cross check. Dan kita menjelaskan kenapa kita cross check terhadap pilihan A, B, C, D, E itu yang dalam pilihan ganda. Kita attention terhadap laptop kita. Kita fokus untuk mengetik, fokus untuk melihat sumber-sumber pustaka lain. Kita menaruhnya di PPT kita atau Google Docs, skripsi kita, jurnal kita, atau semacamnya. Buang HP kalian. Buang. Bener-bener buang. Titip HP kalian jika kalian berada dalam kafe. Titip HP kalian ke teman kalian. Titip HP kalian ketika kalian memang bekerja atau belajar di kafe atau gym. Titip HP kalian jika kalian memang berada di situ dengan teman kalian. Bagaimana kalau sendiri? Kalau sendiri, buang HP kalian. Baik lagi, gimana jika kalian berada di tempat atau spot yang baru? Bukan. Bagaimana jika kalian berada di gym atau cafe ketika kalian sendiri? Ini adalah instance thing, dimana apa yang kita harus lakukan dalam di HP kita ini. Interesting, dimana kalau misalnya tempat itu adalah langganan kita, misalnya cafe tersebut adalah langganan kita, kita sering berada di cafe tersebut, berada di gym tersebut. Walaupun gym ini kan emang sistemnya langganan, tapi gue mau ngomongin terkait gimana kalau kita sendiri. Kalau kita sendiri, kita titipkan ke karyawan. Karyawan yang memang sudah dekat dengan kita, kan kita sudah berlangganan di sana. Dan ketika kita menitipkan HP kita ke karyawan tersebut, ke orang tersebut, karyawan lebih tepatnya, dan karyawan tersebut bertanya kepada kita, lalu bertanya kepada kita, pasti bertanya, kenapa demikian, kenapa kalian kayak gini, kenapa lu begini, kok aneh. Lalu lu menjelaskan kalau misalnya lu mau deep work, mau fokus ke pekerjaan yang hendak ingin dikerjakan. Lalu karyawan tersebut pun, dan ini akan menjadi peluang yang besar untuk mendapatkan respect dari orang lain. Kalau di gym pasti tadi yang gue sudah jelaskan sebelumnya, yang sudah kita omongkan sebelumnya, dimana kalau misalnya gym itu sistem langganan, pasti kita berada di sana dengan konsisten. Kalau misalnya kita punya disiplin yang baik, tapi harus kita punya disiplin yang baik, harus. Kalau misalnya gym itu kita membership di dalam sana pasti sebulan, kita bayar registrasi dan bayar per bulannya. Kita menjadi berpeluang besar kita dekat dengan employee, dan kita bisa dititipkan ke employee tersebut atau teman kita yang berada di gym, walaupun teman tersebut bukan teman yang kita ajak kayak ke gym yuk sekarang, bukan, cuman teman yang emang unplanned, dimana kalian maunya sendiri untuk pergi ke gym, tapi ada teman kalian unplanned, teman yang tidak dikehendaki di gym tersebut, tapi kalian udah kenal, pasti kalian sudah paham akan hal tersebut, dimana kalian bisa menitipkannya ke dia. Dan setelah kalian selesai misalnya ke pekerjaan kalian, jadi mungkin kalian sedang sudah gym, maksud kalian
feel amazing and lu mau ngerjain tugas, ngerjain pekerjaan lu yang meaningful, tapi ada HP kalian misalnya, walaupun bisa kalian taruh di tas, habis itu kalian taruh ujung, yang dimana akan dijelaskan di video ini juga. Kalian taruh ujung, misal kalian di sini bekerja, di ujung situ adalah tas kalian, kalian sendiri, dan kalian fokus ke laptop atau buku kalian yang ada di depan kalian ini. Dan itu variasi, kalian bisa nyamanin, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kenyamanan kalian. Tapi gimana kalau misal ini adalah kafe yang baru atau spot belajar yang baru di luar rumah lu? Bagaimana caranya? Ini bisa kalian taruh HP kalian di tas kalian, dan yang dimana itu berada di luar jangkauan kalian belajar. Jadi kalian misalnya belajar di meja, kursi kafe, di meja nih kursi, taruhlah HP HP yang ditaruh di tas tadi, taruh di tas, HP taruh di tas. Kalian taruh di ujung kursi meja kalian. Misalnya kafenya itu kursinya itu lebar kayak gini. Kalian taruh di ujung. Tasnya kalian taruh ujung. Kalian fokus ke di pundak kalian. Atau kalau misalnya emang kafe tersebut senderan kursinya ini eh, kayak kayak sofa, kayak sofa kayak lebar gitu, kalian bisa taruh tas kalian di situ gitu. Pokoknya yang tidak tervision dengan mata kalian. Ini berguna untuk kalian misalnya emang sudah nyaman dengan belajar bekerja secara deep tapi masih struggle dengan HP. Gue pernah merasakan hal tersebut dan ekstrim memang. Yang tadi gue bilang di luar dengan vision kalian, tapi tetap hati-hati juga. Siapa tahu ada orang yang mengambilnya. Ini adalah sesuatu yang berbeda, di mana uh, misalkan dalam paid course kalian tidak ada. Ini berbeda dengan bahasan sebelumnya, di mana ini berkaitan dengan bagaimana jika kalian full attention terhadap suatu acara, tapi ada orang yang uh, apa namanya yang ngechat atau hal semacamnya yang nelfon. Kalian bisa dalam suatu paid kursus yang bayar. Kalian tidak ada notifikasi di HP kalian, tapi di HP tersebut ada yang mengechat. Cuman kan nggak tahu. Seseorang yang mengechat kalian, atau kita, langsung beranjak untuk menelpon kita, dan kita pergi di luar paid course itu, keluar kamar. Pas kita mengangkatnya, orang tersebut itu lagi orang yang menelpon kalian pun bertanya, kenapa nggak balas chat? Nggak mungkin juga kalian menjawab dengan enggak. Orang yang menelpon lu itu bertanya, kenapa nggak balas chat? Lagi ngapain sih? Kurang lebih seperti itu misalnya. Kalian pun menjawab, nggak mungkin kalian menjawab sedang teleponan dengan lu. Itu akan membuat orang kesal. Dan lanjut lagi, misalnya contoh, kalian dalam seminar, kalian berniat untuk promosi seminar tersebut, lu ambil kamera lu videokan, dan lu videoin udah selesai, lalu full attention lagi ke seminar tersebut, yang dimana nanti videonya itu lu upload di lain waktu. Itu adalah contoh lagi gimana uh, full attention, di fokus yang sebenarnya.
Contoh lagi kalau misal kalian dalam Pomodoro. Dalam teknik Pomodoro dalam belajar kalian, pengerjaan skripsi, pengerjaan tugas, dan kalian dalam keadaan beristirahat dan kalian membuka HP kalian dan berniat untuk membalas chat-chat orang. Jawablah dengan bijak terhadap pesan-pesan WhatsApp yang tadinya lu res dalam Pomodoro lu, dan kirimkan pesan yang sudah terencanakan sebelumnya. Dimana lu tadinya sudah berencana, lu catat di pocketbook lu, di instruction sheet lu chat orang tersebut untuk menandakan lu bijak. Beberapa hari ini gue bangun saat pagi dan gue mengerjakan tugas yang seharusnya gue kerjakan, tugas yang meaningful buat diri gue, yang bernilai untuk diri gue, yang mana sekarang ini adalah YouTube. Jika sedang dalam hari-hari di mana gue full my own dalam suatu bisnis gue fokus, hari-hari ini adalah hari, misalnya di hari-hari yang ini adalah ya, pengembangan bisnis gue, pengimplementasian bisnis gue. Biasanya gue siang hari atau pertengahan hari gue membalas WhatsApp, mengirim pesan di WhatsApp. Tapi di lain waktu misalnya hari-hari tersebut adalah misalnya ada project dari luar di mana pagi-pagi gue harus berangkat dari rumah ke suatu tempat tersebut, gue tetap untuk mengembangi bisnis gue sendiri, dimana itu di awal hari, dan itu dengan bangun pagi, bangun jam 3, full deep work 1 hours, 3, jam 3 sampai jam 4, itu di progress, itu progress kalau misalnya kita baru permulaan dalam melakukan hal tersebut. Kita bangun, no distraction, tidak ada kerusuhan, kita deep into that work, kita build kita build our castle first gitu. Kita fokus ke bisnis kita. Oke, jadi pelajaran dari kita hari ini, jika orang ngechat, jawablah dengan bijak. Jawablah yang membuat orang tidak kesal dengan diri lu. Jangan membuat orang ketika mengechat lu itu akan menurunkan respect beliau ke kita. Do the hard work, stay hard dulu ya. Stay hard and do the hard work, especially if you don't feel like it, and stay hard. Do the hard work, especially when you don't feel like it, and stay hard. Mwah.